Dalam sebuah studi kasus yang disponsori Bank Dunia menyimpulkan bahwa Indonesia mustahil memilah sampah dari sumbernya. Tetapi, tunggu dulu. Melalui Partai Ember, Kota Depok sudah melakukan gerakan memilah sampah dari sumbernya. Dan gerakan ini menjadi awal dari gerakan nasional. Kota Depok memiliki luas wilayah sebesar 200,29 km persegi, terdiri dari 11 kecamatan dengan 63 kelurahan. Selama 10 tahun, Kota Depok sudah mengalami banyak perkembangan, baik dari sektor infrastruktur dan juga pembangunan manusia. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1,3 juta jiwa, dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 2.042.000 jiwa. Semakin berkembangnya Kota Depok, maka produksi sampah pun semakin bertambah. Total produksi sampah pada tahun 2015 sebanyak 129.942.100 ton. Setiap harinya, Kota Depok memproduksi sampah sebanyak 1.225 ton. Sedangkan TPA yang ada di Cipayung seluas 10,8 hektar hanya mampu menampung sampah 500 ton per hari. Jika hal ini dibiarkan, maka sampah akan terus menumpuk dan TPA tidak lagi bisa menampung. Lalu, bagaimana usaha manusia menyelesaikan persoalan sampah? Cara yang paling mudah dan sudah dilakukan kebanyakan orang adalah masukkan sebuah jenis sampah ke dalam satu wadah. Tapi tahukah kemana perginya sampah yang kita hasilkan sehari-hari? Apakah mengalir di sungai, ditumpuk di jalan, atau dibakar? Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dalam penghasil sampah plastik terbanyak untuk lautan dunia. Ini merupakan sebuah prestasi yang tidak membanggakan tentunya. Sekarang kita lihat bagaimana Partai Ember mampu mewujudkan Indonesia bebas sampah 2020. Pada Februari tahun 2014, terbentuklah sebuah gerakan yang disebut Partai Ember. Ekonomis, mudah, bersih. Ekonomis, tidak perlu biaya mahal untuk ikut serta dalam Partai Ember, cukup dengan satu ember kecil dan satu ember besar. Ember kecil harus dimiliki setiap rumah, atau bisa menggunakan wadah lain yang memiliki tutup, seperti kaleng cat atau kotak es krim. Untuk ember besarnya, warga bisa membelinya secara kolektif, karena satu ember besar bisa mencakup hingga 30 rumah. Mudah, yang perlu dilakukan hanyalah memilah sampah organik basah dan kering. Contoh sampah organik basah adalah hasil sisa makanan, sisa bahan-bahan untuk memasak, cangkang telur, juga kulit buah. Sampah organik basah ini kemudian dimasukkan ke dalam ember kecil. Untuk memastikan ember kecil tetap kering, sisa makanan yang berkuah harus ditiriskan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ember kecil. Dari ember kecil kemudian dipindahkan ke ember yang besar. Untuk sampah organik kering seperti daun dan rumput dimasukkan ke dalam karung. Dalam 2 hari sekali petugas kebersihan akan mengangkut ember besar dan juga karung. Ember-ember besar yang diangkut oleh petugas akan dibawa ke UPS untuk kemudian diolah menjadi pupuk kompos. Bersih, karena ember tertutup rapat, maka aman dari tikus, kucing, dan kecoa. Dan juga kita tidak perlu khawatir akan bau yang muncul. Oleh sebab itu, lingkungan rumah akan menjadi bersih dan higienis, serta menciptakan lingkungan sekitar menjadi bersih pula. Hingga kini, sudah lebih dari 130 area di Kota Depok yang ikut pemilihan sistem Partai Ember, di mana lebih dari 30.000 kepala keluarga sudah bergabung, dan sebanyak 30 UPS organik beroperasi di Kota Depok. Mengapa harus ikut Partai Ember? Partai Ember merupakan bagian dari sebuah sistem pengelolaan sampah untuk mewujudkan waste to energy. Ini adalah gerakan warga Kota Depok dalam mengelola sampah. Dengan turut serta dalam gerakan Partai Ember, kita bisa meminimalisir produksi sampah ke TPA hingga 11%. Dan juga, kita bisa menggunakan pupuk kompos hasil olahan sampah organik di UPS. Ada 4 cara mengelola sampah dalam The Best System to Waste to Energy. Yang pertama adalah mengelola sampah organik, yaitu dengan mengumpulkan sampah organik basah ke dalam ember dan sampah organik kering ke dalam karung. Sampah organik ini kemudian dibawa ke unit pengolahan sampah dan kemudian menghasilkan pupuk kompos. UPS di Kota Depok mampu menghasilkan pupuk kompos sebanyak 70 ton per bulan. Kedua, sampah non-organik yang sudah dipilah seperti kardus, koran, botol plastik dikumpulkan untuk kemudian dibawa ke bank sampah setiap 1 minggu sekali. Saat ini sebanyak 450 bank sampah sudah terbentuk di Kota Depok. Jika 530.000 kepala keluarga di Kota Depok menjadi nasabah bank sampah dan menabung sebanyak 5.000 setiap minggunya, maka dalam 1 tahun mampu menghasilkan 127 miliar rupiah. Ketiga, sampah B3 seperti batu baterai,
wadah pestisida, maupun sampah medis akan dimasukkan ke dalam insinerator. Selanjutnya, diproses sehingga menghasilkan abu yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata. Keempat, sampah residu, yaitu sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi. Sampah inilah yang kemudian akan dibawa ke TPA. Dan harapannya, pada tahun 2018, TPA Cipayung akan mendirikan pabrik pengolahan sampah residu sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Partai Ember di Kota Depok merupakan gerakan memilah sampah pertama kali di Indonesia. Dan saat ini sudah menjadi percontohan dan mulai diduplikasi di beberapa daerah di Indonesia. Kedepannya, 1 RW, 1 Partai Ember diharapkan dapat terwujud sehingga Indonesia bebas sampah 2020.